Franciscus ini adalah pemilik helm yang dipakai Eki dan juga sepatu yang dipakai Eki adalah milik kamu pas saat kejadian itu. Ya. Dan beberapa pengacara-pengacara kemarin di TV ngotot sekali bahwa helm tidak rusak. Jadi tidak mungkin ini kecelakaan. Ya kan? Helm tidak rusak. Dan yang ditujukan hanya bagian belakang saja. Iya. Tapi kamu lihat helmnya waktu setelah kejadian itu? Ngelihat dan moto juga. Moto juga? Iya. Bener nggak yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya nggak rusak? Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur handrollnya? Depannya hancur, tinggal tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu selalu bagian belakang? Iya. Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja sih? Bagian sini, bagian mulut. Bagian mulut gimana? Pecah dia. Itu kan Pecah. harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itunya ya full bawahnya. face. Full Ya. face. Ini hancur ini. Hancur. Tapi kaca masih ada. Kaca masih ada? Kaca masih ada. Iya, kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Oke. Busa. Itu kamu foto sendiri tuh? Saya foto sendiri. Masih kamu simpan helmnya sekarang? Helmnya udah jadi BB. Oh, Udah barang jadi bukti. Oke. Di kamar jenazah lu berarti ngelihat Eki ya? Lihat banget. Tadi kan lu bilang helm hancur. Iya. Mukanya gimana yang lu lihat? Itu awalnya kan dari luar dulu kan ngelihat helmnya udah dari luar, terus saya foto dan segala macam, saya lihat kondisinya gitu kan, terus baru ke ruang mayat. Ke ruang mayat ngelihat Eki, mukanya memang udah hancur sih, rontok juga giginya. Oke, rontok giginya? Iya, rontok. Hancur itu apa aja? Hancur gimana? Mukanya udah agak kayak apa namanya, ngebiru juga, terus kayak bengkak gitu tuh. Bengkak? Iya. Oke, rontok giginya lu lihat? Saya lihat. Apa rontok tuh gimana? Putus apa hilang gigi? Hilang. Hilang giginya? Hilang giginya, tapi beberapa gitu loh. Iya, masih iya, ada. iya, iya. Itu sih saya lihat. Habis itu balik lagi keluar, saya lihat helmnya lagi gitu kan. Memang saya lihat kondisi helmnya belakangnya itu cuma lecet-lecet sedikit gitu loh. Bagian depannya memang yang benar-benar hancur. Hancur dan darah di dalam tuh bau banget. Oh, udah di dalam banyak dalam helm. Dan kentalnya banyak, sampai sepatu juga darahan. Oh ya. Saya lihat heelsnya juga. Heelsnya Vina kalau nggak salah ya. Ya. Itu salah satunya ada yang patah heelsnya. Salah satu ada yang patah. Yang saya ingat ya, tapi saya nggak berani. Iya, iya, seingat kamu. Iya, seingat saya. Oke. Salah satunya ada yang patah heelsnya. Terus sepatu pada saat itu masih melekat di. Kamu kan sempat datang ke rumah sakit ya, ke kamar ya? Iya. Ke kamar jenazah ya? Iya. Kamu lihat dia Eki pada saat itu masih pakaian lengkap apa udah? Kalau pakai baju, iya, pakai celana, iya. Kalau sepatu udah lepas dia, udah di luar ruang mayat, sama helm, sama heelsnya Vina juga, sama sepatu saya. Sepatu kamu yang dipakai Eki? Iya. Oke. Di ruang jenazah itu ada siapa aja waktu itu? Yang saya ingat, saya ngelihatnya bareng-bareng sama teman-teman di Warpat juga, satu tongkrongan. Yang saya ingat ada beberapa orang lah, kurang lebih 5 orang. Kamu dengar dari mana Eki meninggal waktu itu? Yang ngasih tahu siapa? Dapat kabar dari broadcast di BBM sih, tapi langsung dari Warpat yang saya tahu dapat lokasi. Kalau saya ingat, saya tuh pengen ke lokasi pertama dulu, ke jembatan dulu, tempat mereka ditemukan. Iya, tahu kabar tapi nggak sempat ke sana. Dari Warpat tahu kabar langsung ke ruang, katanya masuk ruang. Ya udah langsung ke ruang. Gunung Malam Jati. itu juga tuh ya? Malam itu juga. Ada siapa aja di situ? Yang saya ingat sih ya teman-teman anak Warpat aja sih. Orang tua almarhum juga kayaknya belum datang deh. Parudiana belum datang? Belum. Tapi nggak tahu ya, soalnya gini, kamar mayat yang dimandikan sama kamar buat ruangan buat perawatnya gitu loh. Iya. Kan itu terpisah. Entah di situ ya, nggak tahu ya gitu loh. Tapi kamu sempat lihat ada Parudiana nggak sih? Ada. Ada akhirnya. Ada. Ketemu. Ketemu. Nah, sebagai bapaknya Eki, dia kan polisi ya? Iya. Anaknya meninggal. Iya. Teman-teman anaknya dia tahu berarti kan kamu di sana pasti dia tahu yang nengok teman-temannya Eki ya berarti? Iya. Kalian ditanya-tanyain nggak? Nggak ada yang ditanyain, dia diem. Dia diam? Yang saya inget dia ekspresinya di situ memang kalau dibilang sedih, bentukin kepala juga ke pintu kamar itu. Mungkin kepala ke kamar karena lihat anaknya meninggal. Iya, yang saya ingat pas baru datang itu kan. Itu yang saya ingat. Cuman kalau dibilang nanya-nanya temennya gitu, saya pribadi yang merasa punya helmnya nggak ngerasa ditanyain gitu loh. Nggak ditanya sama Rudiana sama sekali. Nggak sama sekali sampai sekarang. Dan pada saat di ruangan itu, di ruang jenazah itu kalian taunya emang kecelakaan? Iya, kecelakaan. Yang saya tahu dari awal pertama juga di TKP yang pertama di jembatan, yang saya tahu memang kecelakaan gitu loh. Karena dari helmnya aja depannya hancur ya?
Kalau itu nggak tahu, cuman yang saya tahu Itu helm kamu? Iya, helm saya. Yang saya tahu memang kecelakaan, terus tahu kabar almarhum udah langsung masuk ruang udah itu doang. Oke. Kamu lihat motornya nggak? Motor nggak ada di ruang. Nggak ada. Iya, ya pasti nggak ada. Betul, kamu nggak lihat? Nggak lihat ya? Nggak ngelihat. Oke. Dan pada saat itu, Pak Rudiana juga pada malam itu meyakini bahwa itu kecelakaan nggak? Kamu ingat? Yang saya ingat memang pada malam itu, jujur, kayak kita jadi teman-temannya juga kayak sempat kecewa juga sama Pak Rudiana. Kenapa? Kayak Bapak kan polisi gitu loh, kenapa nggak coba diusut? Yang saya tahu memang yang saya ingat ya, tapi saya nggak bisa meyakinkan ya. Iya, apa yang kamu ingat? Beliau tanda tangan kalau anaknya memang meninggal karena kecelakaan gitu. Yang kamu ingat Pak Rudiana ini tanda tangan? Anaknya ini meninggal karena kecelakaan. Anaknya karena kecelakaan di mana? Tanda tangan di rumah sakit? Di rumah sakit. Oke, dan dia menandatangani itu? Iya, yang saya ingat ya. Oke, dan pada malam itu berarti emang taunya itu kecelakaan ya? Taunya kecelakaan. Tapi saya ingat kamu, kenapa tiba-tiba, kamu kan teman-teman Eki pasti tahu perkembangan kasusnya ya? Kenapa tiba-tiba dan sejak kapan tiba-tiba berubah ini jadi pembunuhan dan pemerkosaan? Entah, soalnya sampai 3 hariannya aja saya masih ikut ini apa? Yasinan. Yasinan? Iya. Sampai 3 harian kamu masih yasinan dan itu masih kecelakaan ya? Iya, sampai teman-teman aja tuh masih kayak, teman-teman di Ektasnya juga kan, di internal Ektasnya kayak bilang, Tak itu minta ganti Tak helmnya ke orang tuanya, sampai bilang kayak gitu gitu. Cuman kan kayak nggak sampai hati gitu kan. Namanya teman sendiri udah dibawa meninggal juga gitu kan, ya udahlah gitu kan. Sampai 3 hari kan kalau Yasinan itu masih aman-aman aja. Masih semua taunya kecelakaan? Taunya kecelakaan. Oke. Cuman ya dari situ berkembang, karena umur saya juga belum, masih 17 tahun kayaknya. Jujur kayak semenjak kasus itu juga orang tuh kan jadi kayak makin defend juga ya, makin ngejaga juga ya untuk keluar malam gitu kan. Oke. Nggak ngebolehin juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu soal kasus ini lagi gitu. Tapi seingat kamu, kapan atau sejak kapan berubah jadi ini pembunuhan dan pemerkosaan? Kurang lebih semingguan deh, terus kayak pelakunya ditangkepin. Setelah apa menurut kamu? Kesurupan itu sih. Apa? Semenjak kesurupan itu heboh. Semenjak kesurupan heboh? Jadi kesurupan itu kamu denger tuh? Denger juga. Apa yang kamu dengar soal kesurupan? Si Linda berarti kan? Iya. Saya nggak tahu namanya Linda atau bukan, memang di situ tersebar. Bahwa? Kesurupannya ini, maksudnya berita kesurupannya ini kalau misalnya Eki itu di kesurupannya ini nih dibunuh gitu kan, terus ada kayak pelaku Egi dan segala macam gitu. Jadi kamu dengar, teman-teman dengar tuh? Dengar semua. Ada cewek kesurupan tapi kamu nggak tahu siapa namanya? Iya. Pada saat itu belum tahu namanya Linda ya? Iya, satu Cirebon ya kayaknya itu, booming deh. Booming, ada cewek kesurupan yang bilang kasih informasi bahwa ini pelakunya adalah Egi dan segala macam anak polisi apa segala macam gitu. Iya, iya. Nah semenjak itu berubah tuh? Iya, karena suaranya kalau nggak salah dulu gosipnya mirip banget sama Vina. Memang iya, saya akuin mirip. Iya. Logatnya mirip. Iya. Saya kenal, maksudnya tahu lah kalau Vina ngomong gimana gitu kan. Kamu sering ketemu Vina? Seringnya kalau dibawa almarhum nongkrong sih. Ya udah lebih dari 5 kali lah dibilang gitu loh kalau nongkrong di warpat dibawa. Oke. Pengakuan Widi dan Mega, temannya Vina. Di hari kejadian sebetulnya Vina siangnya sama Eki berantem di jalan bypass. Karena Eki selingkuh. Dan mereka tuh lagi putus sebetulnya. Tapi akhirnya mereka jalan bareng lagi. Eki pernah cerita nggak soal kejadian itu? Soal ributnya dia sama Vina? Enggak sih. Enggak pernah cerita soal itu. Kalau dibilang memang Eki agak gimana ya kalau soal pacaran. Karena memang banyak yang suka ya. Jadi kayak Eki tuh banyak cewek yang suka? Banyak yang suka, saya akuin banyak. Banyak yang suka kalau dia. Kalau soal cewek ya. Cuma kayak kalau yang soal sama Vina gitu saya nggak tahu sih. Atau Eki nggak pernah cerita, gue lagi berantem nih sama Vina gitu? Gak pernah. Jarang sih kalau cowok cerita sama cowok ya. Kayak cowok cucok ya. Kayak intinya dia datang ke cowok bener tongkrongan. kayak Eki tuh nggak cerita gitu. Iya. Iya kan? Dia datang tongkrongan bawa Vina, ya udah nyebat, ngerokok dan minum es segala macem gitu kan. Ya udah nongkrong, saya juga bawa cewek. Kamu ada cewek juga pada saat itu? Ada. Oke. Masih sama cewek sekarang? Enggak. Oh enggak? Udah enggak. Kasian. Sekarang punya pacar nggak? Punya. Oh bagus, nggak kasihan kalau gitu. Iya. Intermezzo biar nggak tegang. Soalnya saya nanya nggak kayak penyidik ya saya. Kalau para tersangka yang ditangkap ini kenal nggak? Salah satunya ada sih. Siapa yang kamu kenal? Bukan kenal sih, lebih ke almarhum pernah nanya beliau gitu, kayak Rivaldi Ucil. Oh, Rivaldi Ucil? Iya. Oh, Eki pernah nanya? Pernah nanya, kenal sama ini nggak gitu kan. Pernah nanya. Nanya ke kamu? Di tongkrongan. Kenapa kata Eki nanya soal Rivaldi atau Ucil? Kalau soal kenapanya saya nggak tahu ya, cuman dia nanya, kenal nggak gitu kan. Karena dia juga banyak yang bilang dia anggota Ektasnya juga lah. Nggak tahu lah dia anak mana gitu yang pokoknya dia nanya, kenal nggak Tak? Kan saya dipanggilnya Batak gitu kan. Tongkrongan. Kenal nggak Tak? Nggak kenal, Tak bilang kayak gitu. Oh, Eki sempat nanya soal Rivaldi alias Ucil. Iya. Ini kan yang ditangkap tuh kan dibilangnya geng motor nih kan ya. Terus dia kan kuli-kuli bangun ini sebenarnya geng motor nggak sih? Tahu lo sebagai anak geng motor tahu dong mana geng motor mana enggak gitu.
Kalau dibilang gangster sebenarnya nggak selalu soal status ekonomi ya. Dari mana Ya pun mereka bisa tuh geng masuk. motor nggak tahu lo. Nggak. Sama geng motor sih lo tahu dong. Nggak pernah berurusan sama mereka. Nggak kenal tuh muka-muka ini. Nggak kenal. Tapi kalau Rivaldi Ucil lo kenal? Kenal nama paling, kalau foto apa orangnya gitu nggak pernah ketemu sih. Apa yang lo tahu tentang Rivaldi atau Ucil? Yang saya tahu ya dia tatoan dan agak ini juga namanya dulu gitu loh. Kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu. Terkenal karena? Entah, pokoknya di BBM kan dulu kan suka ada broadcast gitu kan, kayak promote pin gitu kan. Oh pokoknya Rivaldi Ucil nih terkenal di kalangan anak-anak ini lah ya. Iya, di Cirebon. Iya. Iya, cuma saya nggak tahu dia orang mana, latar belakangnya apa gitu saya nggak tahu. Nah, sekarang kan Rivaldi Ucil ditangkap sebelum yang 7 orang lain ya. Akhirnya mereka dipersatukan, jadi mereka dianggap sama lah ya melakukan peristiwa ini. Pertanyaannya, kira-kira di kalangan anak-anak motor pernah tahu nggak ada sesuatu tentang Rivaldi Ucil dan Eki gitu? Nggak tahu. Kata lu bilang di BBM tuh. BBM tuh berarti kan sering-sering ada promote Iya. status atau segala macam. Iya, promote pin gitu loh. Iya. Status gitu. Cuman kalau soal yang ditanya itu sih langsung di tongkrongan gitu. Kenal nggak katanya gitu kan? Oh nggak kenal Ki. Cuman gitu doang sih. Kalau soal permasalahan ada enggaknya saya nggak tahu sih. Ada nggak berita-berita simpang siur yang pada saat itu kamu ingat? Walaupun ini berita masih simpang siur, belum tentu benar, tapi yang beredar di kalangan teman-teman anak-anak motor. Setelah kejadian ya kalau nggak salah ya beberapa hari kemudian, entah malam itu juga ya, katanya sih ada yang bilang Rivaldi Ucil bikin status kayak mampus Eki mati gitu kan. Itu katanya. yang saya dengar ya, maksudnya Yang kamu dengar, yang beredar berkembang bahwa Rivaldi atau Ucil bilang bikin status di BM. Eki gitulah pokoknya intinya. Nah, bisa jadi Rivaldi Ucil ini pernah ada masalah sebelumnya, gitu kan. Tapi karena dia nulis status, kalau memang itu benar, Iya. bisa jadi nanti dianggap, oh nulis status jangan-jangan dia nih. Tapi cuma gara-gara status doang bisa juga, ya. Sial aja nih gitu kan. Pas dia udah ditangkap lagi. Nah, jadi ini analisa-analisa ya. Cuman yang saya dengar memang kata anak-anak Ucil bilang bikin status kayak gitu loh. Jadi saya tahu. Kata anak-anak yang Kata berkembang pada anak-anak saat itu. iya. Saya nggak tahu juga mastiin dari siapa gitu kan. Ya, tapi secara logika mungkin gak sih Ucil atau Rivaldi akhirnya ada di kasus ini gara-gara status itu, kalau emang benar ada statusnya ya. Kalau memang benar, itu kan masih diduga. Oke. Dan gosip yang beredar di anak-anak setelah ini kecelakaan terjadi akhirnya jadi pembunuhan. Spekulasi pada saat itu kemana? Setelah kejadian malah justru ya beredar keserupan, jadi anak-anak pada percaya gitu loh. Oh, dibunuh nih, bener gitu. Satu yang saya ini Gaga, Liga Akbar gitu kan. Nah, coba Liga Akbar. Kenal lo? Kenal. Kenal sama Liga Akbar? Satu tongkrongan. Kan Liga Akbar sudah memberikan keterangan, dia mencabut keterangannya dulu kan? Iya. Ada nggak menurut lo yang benar dari Liga Akbar atau tidak benar dari pernyataan Liga Akbar? Kami jadi kayak tergiring opini juga kalau memang Liga Akbar itu sama Eki malam itu gitu loh. Kami mikirnya memang Liga Akbar itu sama Eki malam itu. Kenapa? Jadi memang semenjak kejadian itu kenapa kayak berpikir benar gitu loh Liga Akbar sama Eki. Semenjak kejadian itu Liga Akbar nggak pernah nongol lagi di Warpat sampai kemarin nongol di TV. Saya baru ngeliat lagi. Jadi semenjak kejadian malam itu Liga Akbar nggak pernah nongol lagi di Warpat? Nggak pernah nongol lagi. Nggak pernah nongkrong lagi. Iya? Iya. Baru muncul lagi kemarin di TV? Iya. Terus kemarin juga ketemu kan. Oke, apa Liga Akbar bilang apa? Ya dia selalu kayak gimana ya, kayak nggak terlalu nyambung kalau ngomong gitu kan. Jadi kayak dibahasnya kemana, dia bahasnya kemana gitu kan. Dan satu lagi yang dia cabut di 2024 di 2026 2016 ya. Terus dia keterangannya 2024 kalau dia nggak sama Eki, kalau dia di Warpat gitu kan. Oh, dia si Liga Akbar kan bilang dia nggak sama Eki, Iya. dia di Warpat. Iya. Apa yang kamu tahu itu benar nggak? Teman-teman anak Warpat juga pada bilang nggak ada Liga Akbar juga, makanya Di Warpat? Iya, kayaknya sih Liga Akbar ingatnya di hari Jumatnya bukan di hari Sabtunya, gitu loh. Dia ingatnya mungkin di hari Jumatnya. Kalau di hari Jumatnya memang dibenarkan sama tukang warung Warpat itu kan. Ada di Warpat dia? Ada. Kalau itu benar sama Eki. Tapi di hari Sabtu anak-anak tidak melihat Liga Akbar di Warpat. Termasuk saya. Kamu ada di Warpat? Ada di Warpat malam itu. Sampai jam berapa? Dari jam 8, setengah 8 mungkin sampai kejadian. Padahal Liga Akbar bilang bahwa malam itu dia di Warpat. Iya. Jadi kamu, teman-teman yakin, jadi ada keyakinan bahwa Liga Akbar nggak ada di situ. Makanya kami yakin Liga Akbar itu sama Eki di 2016. pas kejadian itu, pas malam itu? Karena kami anak-anak Warpat juga nggak ngerasa ada Liga Akbar di
warpat gitu loh. Sedangkan Liga Akbar ngakunya malam kejadian dia tidak sama Eki karena dia di warpat gitu ya. Iya, mungkin ingatannya agak ini ya, kurang mungkin. Dia Iya. ingatnya hari Jumat. Hari Jumat. Taunya. Oh, tapi ini harus jadi bahan keterangan masukan lagi nih buat kepolisian ya kan. Oke. Nah, itu Liga Akbar. Iya. Teman-teman Eki selalu siapa aja yang lo kenal? Banyak ya, sampai yang saudara saya yang ikut ke warpat juga gitu kan. Yang bisa saya yakinin saya 3 orang sama 2 teman saya. Terus tukang warung. Terus kayak abang-abangan gitu kan yang soalnya kalau yang abang-abangan ini dia ya yang dituakan di warpat dibilang gitu kan. Kalau dia nggak ada di warpat, tapi setelah dengar almarhum meninggal, dia ke warpat tuh ngejemput, ada yang disebut sama Liga Akbar Tania itu. Dia ngejemput dia doang, ngejemput Tania doang, habis itu langsung berangkat bareng ke rumah sakit. Itu doang sih. Ada lagi nggak dari informasi teman-teman Eki yang lo tahu malam itu Eki sama siapa aja sebelumnya? Di hari itu. Nah, ada lah saksi baru lagi katanya gitu. Namanya? Inisial A lah. Inisial A. Iya. Bilang apa dia? Kalau dia itu sama Eki sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 deh kalau nggak salah. Oke, jadi ada saksi temannya Eki yang inisialnya A, ya bersaksi bahwa dia bersama Eki di malam itu. Iya. Dia cerita sesuatu lah ya. Iya, cerita sesuatu. Oke, kamu nggak usah jawab, tapi saya mau lihat mata kamu saja. Gitu. Si A ini bilang sama Eki sampai malam. Sampai malam. Sekitar jam berapa ya? Si A ini ngaku nggak kalau dia wajar-wajar aja apa dia minum sesuatu atau mabuk? Kalau dibilang minum, sempat minum juga katanya. Si A ini bilang Iya. bahwa dia minum. Minum apa pakai obat gitu sih? Pakai obat-obatan? Iya, saya lupa. Ada Eki di situ. Sama Eki dia. Eki make nggak katanya? Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Oke, tapi A bilang bahwa dia di situ sama Eki dan dia pakai obat-obatan. Iya. Kenapa sih di era zaman tahun segitu? Kurang tahu tuh kalau soal itu. Soalnya saya juga nggak make sih dari dulu, saya nggak pernah make memang. Iya. Oke. Kamu ketemu Eki terakhir kapan? Kayaknya kalau nggak salah ya, 1 hari sebelumnya. Oke, ngobrol panjang Entah 2 lebar. hari sebelumnya gitu. Kalau saya sama dia, kalau nongkrong ya nongkrong aja gitu loh. Jadi kayak dia bawa ceweknya, saya juga bawa cewek saya gitu kan. Jadi kayak ngobrol sama teman-teman, tapi satu tempat tongkrongan itu doang sih. Oke. Helm dan sepatu ada di Eki tuh gimana ceritanya sih? Kalau sepatu saya akuin tuh kepake, ada sepatunya dia juga di saya gitu. Kalau